karena syariat. Alhamdulillah sudah kita jalani sholat itu syariat fikih lah ya. Nah jangan lupa akhir zaman ini hilang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat dan hakikat itu harus sejalan, karena kita tidak mungkin melupakan tauhid kalau bahasa sekarang ya, melupakan Allah yang mengurus kita selalu ya, dari awal kita lahir sampai sekarang. Dan anak di sini sudah duduk hampir setahun. Karena ya anak gaji di masjid-masjid lain juga kalau suruh keliling dari wujud, pertama kita bako mukhalafatul hawadisi qiyamu bi nafsihi wa hadaniyat qudrat terhadap ilmu hayat sekarang. Sudah yang ke-10 atau 10 bulan kurang lebih 10 atau 12 bulan. Nah, tidak terasa sudah kita duduk diizinkan Allah untuk melebur-lebur dosa kita kan, mengangkat derajat kita supaya lebih dekat, lebih kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wujud artinya Allah ada, hitam artinya Allah itu terdahulu. Ngapa dulu kita tidak kacik berarti Allah yang terdahulu. Tidak, namanya makhluk ini pasti didahului Allah. Terus itu kaget kita ada kaget tak kacik lagi Allah taruhlah di alam barzah, alam kubur. Begitulah. Tidak ada yang kekal. Wujud kita bako, nah bako Allah kekal kita tidak. Nah ciptaan kacik yang kekal. Bapak mukhalafatul hawadisi, negara bertentangan Allah itu tidak sama dengan ciptaannya, tidak berbeda. Qiyamu bi nafsihi, dan orang berdiri sendiri tanpa bantuan makhluknya. Hujan kata Allah, hujan tanpa bantuan ada malaikat yang turun hujan. Oh iya, karena Allah ciptakan bahwa menunjukkan bahwa Allah itu kuasa. Karena itu mukhalafatul hawadisi mengubah daniat. Wahdaniyat, kudrat, berkuasa, iradat, menentukan. Aduh, kalau manusia ini berkuasa tapi tidak menentui. Kalau presiden ditentui protokol, ditentui oleh rapat. Kalau Allah tidak, dia kudrat, iradat, ilmu, pasti berilmu Allah itu. Dan ilmu dia ini tidak ada butuh belajar. Kalau kita belajar, ada yang hidup tahu guru kita dari itu pengalaman. Kalau Allah tidak tahu lewat tanpa belajar. Hayat Allah hidup dan tidak akan pernah wajah bekal wajah huruf bikazul jalali wa ikram. Semua wajah Allah lah yang kekal abadi, dan kita tidak ada kekal. Sudah banyak contoh yang kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala tetangga sudah kita datang kita doa ya. Nah ke-10 ini adalah ilmu hayat. Ilmu hayat tidak, Allah itu hidup ya. Ilmu hayat sudah kita bahasa alam wujud bidang bako mukhalafatul hawadisi yang menjadi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat. 10 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah lah tiada Tuhan kecuali Allah yang hidup terus menerus dan mengurus semua makhluk ciptaannya, termasuk kita. Dan bangun tidur tadi dibangun oleh Allah. Karena kita berdoa di sunnah Allahumma ahya bismika amut, diserahkan diriku kepadamu ya Allah, hidup dan mati kami, dan dibangunnya lagi. Hadis Bukhari ya, alhamdulillahillazi, segala puji bagimu yang menghidupkan kami setelah Engkau matikan kami. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana oleh hidup seluruh. Ayat ini Allah hidup terus menerus, kehidupannya mengurus kita ya, tidak luput dari pengurusan. Itulah Tuhan yang maha gagah. Dan Nabi dijuluk ke bapaknya tauhid ialah Nabi Ibrahim alaihi salam, sampai diuji dibakar oleh Raja Namrud, sampai orang tuanya sendiri ya membuat patung-patung. Di dalam Quran yang anda baca tadi itu yang Azaro, Azaro itu bapaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa iz qala Ibrahim billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Ibrahim li abihi Azara atattakhidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Fi dhalalin mubin. Wahai abahku ini Azar itu nama abahnya Azar. Dia Nabi Ibrahim itu. Ngapu kau nyembah batu tidak baca ngapu-ngapu kan? Terus batu yang kau anggap Tuhan itu kau ukir dewek, hidungnya nak mancung kan? Itu. Nah sesungguhnya engkau sesat yang nyata. Dia berani ngomongin buku dia.
tidak kakek-kakek dia, nenek-nenek dia juga karena pemahat yang dulu Nabi Ibrahim di zaman ada Tuhan Jupiter, Tuhan Jupiter kan. Nah itu. Yang selanjutnya wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Wal yakuna minal mukminin. Falamma janna. Sesungguhnya apa ibarat itu wa kadzalika nuri Ibrahim memberikan Ibrahim petunjuk yang lurus bumi dan langit. Dan pada saat Nabi Ibrahim ditanya siapa Tuhan yang sebenarnya, nah disitulah Nabi Ibrahim mencari bahwa ada namanya Tuhan Maha Tinggi sebelum ditemukan nama Allah tadi. Nah, dilanjutkan dalam kisahnya itu falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Dan dia melihat bintang-bintang di langit. Nah inilah barangkali Tuhanku. Hadza rabbi, aku senang dengan cek ini jadi kan. Tapi falamma dilanjutkan ayat berikutnya la uhibbul afilin. Tenggelam dia sudah tuh. Pasti yang nak lagi. Ini bukan Tuhan jadi dia. Dan mungkin dia. Dan selanjutnya itu mengatakan falamma ra'al bazagha qala hadza rabbi. Barangkali inilah Tuhanku. Jadi dia kan. Dia nyingok falamma afala qala illa yahdini rabbi la akuna minal qaumid dhalin. Oh sesungguhnya aku sangat sesat dan nyata kalau aku menyembah bintang yang sudah tenggelam. Dilanjut ke falamma ra'asyamsa wal qamar ya bazighan qala hadza rabbi. Jadi ini qamar bulan. Nah ini lebih besar orangnya, tapi si cikok juga. Nah barangkali lah ni hadza rabbi, inilah Tuhanku kata dia. Nah inilah nak tunjukkan dengan hamba aku, inilah kata Tuhanku je. Azar ni bapaknya Azar tadi kan. Nah inilah kali Tuhanku. Tapi pas dijingoknya tenggelam juga. Falamma apalan qala ya qaumi ini bari bima tusyrikun. Sesungguhnya aku terlepas dari syirik ini. Dia tidak nak nyembah itu. Yaitu falamma ra'asyamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Nah dia nyingok matahari. Nah ini lebih besar lagi begini. Falamma ra'asyamsa wal qamara bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Matahari ini lebih besar lagi, besar lagi. Nah inilah Tuhanku ini. Nanti dijingoknya lagi falamma afalat qala ya rabbi ini bari bima tusyrikun. Sesungguhnya artinya ya Allah aku berlindung daripadamu dari syirik. Baru dilanjutkan kita pakai di sholat tadi. Ayat berikut ayat ke-87 itu juz 7 itu inni wajjahtu. Maka kuajarkanlah Nabi Ibrahim. Allah langsung mengajarkan. Dia ngomong siapa nyipta ini Tuhan Maha Tinggi. Inni wajjahtu. Kuhadapkan wajah, raga dan jiwa. Wajahiyya lillazi fataras samawati wal ardi, menjadi yang menjadi ke bumi dan langit. Karena ibarat matahari, bintang, bulan itu untuk menerangi bumi. Sekarang ini siapa tanya bumi dan langit ini kan? Oh, itu aja kan. Ini wajah tu wajahiyya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Jadi kalau aku mukmin selamat dari nabi-nabi dan Nabi Adam. Itu sudah agama itu agama Islam, petunjuk yang lurus. Ini wajahiyya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal musyrikin. Nah disitulah Nabi Ibrahim diajarkan Allah untuk bahwa tiada lain yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah perjalanan Nabi Ibrahim. Sesudah selanjutnya itu ada kisah berikutnya itu ujilah aku dengan harta tahta. Jadi kalau sudah masuk Islam tapi teruji dengan tahta wanita anak kan. Dan diminta sejak mana je kesolehan kau ya Ibrahim ini kesolehan kau dengan aku. Jangan ke harta benda serahkan kepadamu, kau juga anaklah kamu serahkan. Nah situlah diujian itu menyembelih anaknya lagi kita lebaran Senin depan kan. Nabi Ibrahim didatang ke Allah lewat mimpi, ya kan? Lewat mimpi bahwa dia tanya mana menurut pendapatku itu Ismail begini.
kau disuruh Allah memotong kau ujinya. Tidak 9 Zulhijjah tepatnya. Nah, kita 9 Zulhijjah ini sudah 2 Zulhijjah ya. Bagi yang bertobat sudah disunahkan untuk tidak memotong rambut kuku sampai hari Senin kage. Disitulah diuji sudah kata Allah ya. Saya minta waktu nanur lah. Mungkin untuk disembelih. Pada saat disembelih inilah pada hakikat penyembelihan Nabi Ismail tidak jadi dijingok oleh Allah, ketaatan mereka boleh pada hakikatnya kalau nak jingok dalam bahwa menurut kitab tauhid bahwa pas pisau itu digesek ke leher Nabi Ismail, pisau itu tidak bisa motong, tidak diizinkan oleh putus, kata Allah putus kata Allah tidak kalau tidak bisa dijingok motong leher Nabi Ismail karena tidak diizinkan Allah illa biiznillah. Itu dalam tauhidnya. Tapi ada hakikat untuk syariatnya, secara fikihnya bahwa kita itu tidak boleh membunuh manusia. Tidak menghina cak mana becak si Zionis, bukan Israel itu kan ada Zionis di dalamnya itu. Iya yang nyerang oleh Palestina ini kan bunuh kan. Ngaruh barat. Iya, ngaruh yola tadi lawang tadi nafsu lawang tadi keinginan dia tak setuju nak bunuh, nak nembak, nak ngebom. Nah itu kan. Nah disitulah dilarang Allah bahwa pada saat ini tidak boleh lagi kita membunuh baik anak, ya, baik tahunya manusia. Nah juga kita tidak boleh terlalu sayang dengan anak. Kalau ibarat itu kita terlalu cinta dengan aku, kerana anak ninjuk ke sehingga lupa dengan aku. Sebagai orang tua juga. Ya, kita harus lebih bijaksana untuk menanggapi anak. Dan kalau kita sebagai anak, Nabi Ismail contohlah ini omongan orang tua bapak. Ada aku perintah Allah, kimi sholat, tadi pilih telah sholat. Nah, kita ini sebagai anak dan sebagai orang tua ini harus bijaksana. Kapan kita jadi orang tua dengan anak kita jangan sampai terlalu cinta segala apa nak dijuk ke dia. Kita sebagai anak ini taat biru walidain dengan orang tua. Nah, itu hikmahnya. Maka dari itulah Allah merintah ke malaikat Jibril untuk membawa seekor kambing ya, untuk ibas untuk diserahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya. Dan mudah-mudahan ini menjadi meningkatkan kita dari dulu bapak tauhid senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lewat apa? Lewat syariat yang sudah Nabi ajarkan. Sholat tak usah dirubah, pengajian tidak usah dirubah. Biar istiqomah macam mana? Minta tolong dengan Allah. Karena hidayahlah yang masuk hati kita sehingga langkah kaki kita dimudahkan kalau ke masjid, dimudahkan kalau untuk bersedekah, berkurban kayak disunah ke yang bagian berkurban melihat darah yang mengalir itulah dosa-dosa kita menjijikan darah itu kan bau busuk itulah maksiat kita. Sambil kita disunahkan mengangkat tangan dalam hati berdoa, mudah-mudahan itulah akhir maksiat kami, dosa kami, bahwa dosa ini Allah sangat tahu sangat banyak, dosa tersembunyi maupun dosa terang-terang. Nah, baik dosa lisan kita, baik dosa mulut kita, dosa mata kita, Allah sangat tahu. Dosa pikiran kita, tangan kita, baik yang terburuk, terdahulu, belum yang terjadi lagi sudah Allah uji kepada kita. Berhasilkah seperti Nabi Ibrahim dan Ismail? Mudah-mudahan kita selalu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini tiada lain untuk meningkatkan takarub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau sekolah itu tanpa ujian tidak mungkin dia naik kelas, kan? Diuji. Tapi kita diuji dengan Allah ini lemah. Jangan kita ngisinya soal ini, tetapi minta isi kelah kepada siapa yang buat soal. Nah itu dibolehkan. Kalau kita minta isi ke guru kita tidak boleh, kan? Tapi kita dengan Allah ini boleh. Allah yang buat ujian, kita minta solusinya dengan Allah pula. Karena kita itulah Allah wala wa ta'ala billahi alim. Alhamdulillah masih ada waktu 20 menit lagi. Kalau ada yang nak bertanya itu segitu boleh. Mudah semua ada yang tanya buat. Kita nak berdoa. Pas ya? Ada Allah bila masyarakat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masyarakat dan ini alhamdulillah ini alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji nikmat yang diberikan kepada kami hari-hari ini istiqomah kalau kami di dalam dari dalam kami bisa kita mawar Allah yang mendengar di dunia kami yang salah dini kami nantilah masih kami lepas dan mengelola rezeki kami keluarga kami apa rezeki cukup halal banyak kalau umur dan banyak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah izin dulu. Pak Sulis tak ada. Pak Sulis